Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul adzim. Ayyuhal hadirat, ibu-ibu jamaah pengawasan Ragunan yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Aisyah bagian Tablet Kampung Kembang yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada sore hari ini, Rabu tanggal 14 Agustus 2024, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersama-sama berada di masjid yang mulia ini, di Masjid Haji Ansor, yang mana ini adalah kegiatan rutin tiap Rabu, di mana pas hari ini ditempatkan di Masjid Haji Ansor. Tiada lain kerawuhan panjenengan ibu-ibu Aisyah di Kampung Kembang merupakan bagian dari silaturahim, bagian dari mencari ilmu, bagian dari pengawasan. Insya Allah mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi di mukadimah kami mengawali dengan surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Al-Mulk itu pernah saya sampaikan salah satu pengawasan kalau tidak salah di Huda, yang mana di ayat 1 itu kan tadi yang saya baca bunyinya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Itu dasar yang kami awali dengan membaca 2 ayat dari surat Al-Mulk, itu ayat di juz yang 29 yang pertama. Jadi kalau misalkan kita merenungi dari ayat tersebut, segala sesuatu yang ada di dunia ini semua adalah milik Allah, Allah yang menguasainya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan kita diciptakan di dunia itu hanya untuk diuji, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian siapa di antara amal kita yang baik. Nah, ujian-ujian Allah itu banyak sekali pada makhluknya, khususnya
manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang suka, ada yang suka, senang, ora, dan sebagainya. Itu baru bentuk ujian dari Allah, termasuk sakit. Sakit selain ujian itu adalah nikmat. Walaupun semua orang tidak ingin adanya diri kita, keluarga kita ada yang sakit, kan tidak ingin. Tapi sakit itu adalah nikmat. Dengan sakit kita bisa tahu nikmatnya sehat begitu amat besar. Tanpa ada diri kita diberikan ujian sakit, nikmat sehat itu kemungkinan kita lupa. Makanya sehat itu adalah nikmat yang sangat berharga sekali. Mari kita jaga keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita agar terhindar dari penyakit, meskipun sakit itu bisa saja menimpa siapapun. Pasti yang namanya sakit akan menimpa kita, karena itu adalah bentuk nikmat. Juga siapa yang merasakan dengan sakit itu dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang nanti akan kami sampaikan di permohonan. Biasanya kan jam 16 hingga sampai jam 17, mudah-mudahan jam 17 rampung. Biasanya saya dongeng itu tidak lebih dari 45 menit, 36 menit sudah tidak bisa. Tapi ini ditulis di situ 1 jam. Mudah-mudahan kita bisa nanti yang akan kita sampaikan apa ya. Yang penting arahnya di situ. Kan agenda di sore hari ini kan yang kami sampaikan ke pimpinan ranting Aisyah kan bentuknya namanya tasyakuran. Tasyakuran semoga sehat bagi saya pribadi dan bagi ibu-ibu yang berada di sini, semoga juga diberikan kesehatan. Terkait dengan ini, berkaitan dengan kesehatan, dasar yang akan kami sampaikan lagi selain tadi surat Al-Mulk, juga ada surat As-A'raf. As-A'raf yang kami tulis di sini, ada surat As-A'raf ayat 78 hingga sampai 82. Kita bacakan satu-satu, nanti kita maknai juga satu-satu. Tapi ini masih mukadimah, belum arah. Bagaimana menyikapi dari para ulama tentang kalau kita mendapatkan nikmat sakit. Ya, bacakan surat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Walladzi yahdini wa yashfin. Wa idza maritu wa huwa yashfin. Walladzi yumitu tsumma yuhyin. Walladzi atma'u ayyahfirali khati'ati yaumiddin. Yang pertama di 78, Allah itu yang menciptakan aku, dan Allah lah yang memberi petunjuk kepadaku. Kemudian di ayat 79, Allah lah yang memberi makan dan minum kepadaku. Selanjutnya di ayat 80, wa idza maritu fa huwa yashfin, dan apabila sakit Allah lah yang
di dinding itu tertulis ini, wa ila itu bahwa yaskin. Tertulis itu saya baca surat ayat 80. Itu mungkin setiap orang tertulis itu. Beda dengan di rumah sakit yang lain, ada gambar salib, itu kan beda rumah sakitnya. Ada lagi yang isinya doa. Kalau ini kan isinya misalkan sakit, ya Allah yang akan menyembuhkan walaupun melalui dokter dan obat-obat yang sesuai dengan sakit yang diderita. Itu di rumah sakit Islam ada tertulis surat Al-Araf ayat yang ke-80. Kemudian ayat berikutnya, Allah yang memakan aku kemudian menghidupkan aku kembali, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Apunten bisa tenggorokane padha wae jek panas jadi rada sok watu-watu nopo. Tapi tak tahan. Iki bawa aku wis. Tak coba tapi mau berarti orang di dalam sepayang ini juga nasakan juga. Itu beberapa dasar kami untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Yang jelas kalau kita simpulkan, hidup mati, sehat sakit, hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian besar dari kita yang sudah mengetahui, walaupun itu semua hakikat dari Allah, kita sudah mengetahui, kadang tidak terima. Kenapa kami kok diberikan sakit, padahal ibadah saya sudah sergap, sholat 5 waktunya pas, jamaahnya terus, ngajine ya terus, perilakunya ya apik, ora seneng ngapusi, ora seneng dilendengi karo koncone, tapi masih diberikan sakit. Kadang-kadang kan seperti itu. Itu kodrat yang sudah harus kita terima. Siapapun orangnya, baik yang baik maupun yang tidak, nikmat sakit itu pasti bisa kapanpun ada dalam diri kita maupun keluarga kita. Meski setiap hari kita berdoa, bahkan saat kita sholat selesai, kadang mesti kita doanya, ya Allah berikanlah kepadaku, keluargaku kesehatan, keberkahan, petunjuk jalan yang benar, hingga kami bisa melaksanakannya, dan tunjukilah kami yang salah sehingga kami bisa menjauhinya. Ya Allah, jangan berikan kepadaku sakit, tindakan-tindakan sing kira-kira tidak baik dan fitnah dan lain sebagainya. Itu kan yang mungkin sering kita baca seperti itu. Tapi walaupun kita baca karena kodrat Allah, ya sakit sehat itu ya bisa menimpa siapa saja. Bagaimana hidup dan mati kita kapanpun ajal akan menjemputnya. Tidak hanya orang-orang tua yang sudah sepuh, yang sudah sakit, kadang-kadang menimpa yang masih muda. Ada tidak hanya orang yang sakit-sakitan, kadang-kadang menimpa siapa saja yang masih sehat, karena itu sudah takdir waktunya kapanpun. Karena itu kita milik Allah Subhanahu
ditinggal saudaranya nangis bubuk-bubuk di depan mayit, di atasnya sampai guling-guling. Di dalam Islam tidak diperkenankan. Kalau kita ya tuntunannya didoakan semoga jalan menuju alam kubur diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan, diberikan kedamaian, husnul khotimah dalam hadap Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mendoakannya seperti itu. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ketahui bahwa sesungguhnya kesehatan adalah nikmat yang agung. Setelah kita tahu bahwa sakit itu seperti itu, kita merasakan kemarin pengalaman sakit, selain pernah jatuh, ya paling parah itu, paling kami rasakan sakit yang hebat itu. Kedua, dulu pernah di tahun 90-an saat saya ikut bal-balan yang waktu salam turnamen ribut gebrek sampai dipukuli krono-krene oleh penonton di tengah lapangan. Hitungannya kaya mau dikeroyok sak kampung nang kono. Sampai saya jatuh itu adalah pengalaman baik bagi saya dan kedua selain kemarin saat kami diopnam di rumah sakit. Di rumah sakit ono sing ketoke kaya ngono ngece. Kayaknya biasa ngomong gila. Pada saat habis mulai jam 2 rasane semut ngendike sak ngerti aku gawe. Sampai bar maghrib rasa semakin panas. Terasa itu panas itu ya wis panas temenan. Sing ngrasane dada panas kaya kobong-kobong lah. Misalkan jendek kene kobong kan pasti kaget, tapi sing kobong jendek tengah. Itu yang kita rasakan panasnya nggak turun-turun. Saya berpikir ini masih di dunia, panasnya sudah sampai seperti ini, apalagi nanti di akhirat kalah bagaimana panasnya yang katanya berapa kali lipat ke atas. Setelah kita rasakan baru maghrib tekan jam 4 merasa panas suara dada hingga saat itu saya menangis ini kayak yang saya tanyakan kepada yang tahu ya memang seperti itu. Saat operasi kondisi tidak stabil, bisa menggigil, bisa juga selain itu kok saya membayangkan di kami saat merasa sakit mungkin karena untuk menghilangkan sakit saat itu kami berada di suatu tempat, kadang di sini, kadang di sini, bahkan anak saya mendampingi Pak istighfar, Pak astagfirullahaladzim. Karena saya itu ada di sana ada orang, di sana ada orang banyak. Itu kelihatan di pikiran saya saat itu kan kami tidak membuka mata. Untungnya saat itu mengibunya itu ya saya tengah api karena tidak sadar. Nah mengibunya semua api ya sing delok wong akeh apa tradisi yang kemarin dia coba oke sini nangis kalau ada tutupan sarung. Itu yang kita rasakan kemarin kedua selain dulu tahun 90-an. Jadi seperti itu bayangan kami nikmat sakit. Akhirnya kita mengetahui betapa besar nikmat sehat yang kita miliki. Yang mana
sering dilupakan kebanyakan manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang. Saat kita sehat, kita tidak berpikir apapun. Alhamdulillah sehat, nah orang mau kontrolnya orang, orang wong dosanya kadang seperti itu. Berharap didoakan semoga kita tetap sembuh dan juga keluarga kita dihindarkan dari sakit seperti itu. Waktu luang itu yang kadang dilupakan. Masih ada waktu luang, kita punya kesempatan untuk beribadah. Mumpung sehat kan, nah sehat kan beribadah sholatnya 5 waktu sregep. Nah wis loro kan sungkan. Kemarin yang kita rasakan ibadah saat kami diinfus ya orang nyaman, ijab tayamum. Tayamum itu kadang sing pernah kami alami di situ wis sekolah anu tayamum kalau merem malah kaya subuh. Itu yang kita rasakan jika mau ulang lagi. Mungkin kayak itu pada butuhnya saat kita sholat malah kaya subuh. Kami tidak nyaman. Itu saat kondisi sakit. Nah dengan kondisi sehat kok misalkan ibadah kok aneh, yaitu yang tidak memanfaatkan waktu luang mumpung sehat, mumpung masih sehat ya jaga sehatmu tak dunia muncul rohmu. Itu Bapak dan Ibu Bapak saya Bapak dan Ibu berarti Bapak saya Ibu pada dengan kakek. Yang perlu diketahui bahwa sakit yang menimpa diri seseorang dikala itu merupakan kemarahan Allah, bukan siksaan ataupun gerakan dari Allah atas orang yang sakit. Namun sakit itu adalah ujian karena Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Kita tahu di ayat pertama surat Al-Fatihah kan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itulah sifat Allah. Jadi sakit itu bukan merupakan siksaan dari Allah, tapi salah satu bentuk kasih sayang yang mana nanti akan kami sampaikan satu-satu bentuk kasih sayang Allah. Itu melebihi kasih sayang seorang ibu perempuan kepada anaknya. Kasih sayang Allah kemarin itu Allah, dan kasih sayang Allah kepada hambanya itu pasti melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Nek kalau wong wedok karo anake ora malah seneng, malah keliru. Itu yang sudah disampaikan, sungguh kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kasih sayang perempuan terhadap anaknya. Ono wong duwe anak malah diwene-wene karo wong liya. Dua anak ora gelem malah didikte karo tonggone, dan terusnya masih banyak lagi contohnya. Dua anak ora gelem ngopeni malah ngopeni salah satu lembaga panti asuhan. Ada ngopeni anak itu ya termasuk bagian dari ibadah apapun kondisi kita. Insya Allah rezeki akan datang pada diri kita kalau itu tujuan kita mencari nafkah untuk kebutuhan anaknya, akan datang yang tak terduga dari manapun. Contoh kecilnya kami contohkan kami ini adalah guru swasta. Dua anak perlu ibu swasta juga, sing semuanya tidak seberapa sinakeh karena karyawan
wismatek dibanding dengan saya. Tapi alhamdulillah bisa ngopeni anak telu, bisa nyekolahke, bisa nyangoni tambah panas, bisa nyekolahke kuliah tambah panas, bisa walaupun untuk didina pokoknya tujuan kami itu ya untuk menjadikan anak itu menjadi baik, entah baik atau tidak, Allah yang tahu, Allah mungkin tetangga-tetangganya. Dan sukses tidaknya itu bukan diukur dari uang punya harta yang banyak atau tidak. Suksesnya ya diukur dengan bentuk baik tidaknya. Kalau sudah baik tidaknya, kemudian ya baik rezekinya, baik keluarganya dan seterusnya. Awali dengan baik dulu. Karena saat kami berada di sekolahan, tujuan kita memberikan pelajaran pendidikan kepada anak bukan menjadikan anak supaya pintar atau pandai. Yang pertama kami coba adalah menjadikan anak menjadi anak yang baik dulu. Dengan anak yang baik, insya Allah nanti kita ciptakan anak yang baik. Anak yang pandai belum tentu baik, tapi anak yang baik banyak yang menjadi anak yang pandai. Itu di moto hidup juga kami. Selain moto hidup kami itu adalah ikhlas dan sabar kunci berkah. Itu yang kami tulis di WA kami status WA kami tulis ikhlas dan sabar kunci berkah. Kami tahu kami dari lingkungan swasta yang kami dapat tidak seberapa dan harus sabar juga, insya Allah berkah. Berkah itu tidak bisa tertulis dan terbayangkan. Nah, itu pendapatan saya dengan yang kami keluarkan itu akeh yang kami keluarkan. Tapi kok bisa hidup, itu yang menjadi kunci kami. Dan mudah-mudahan juga panjenengan yang ada di sini juga akan senantiasa menaungi panjenengan semua. Jamaah pengawasan yang dirahmati oleh Allah, masih ada waktu kurang lebih 25 menit akan kita manfaatkan tentang hikmah dibalik sakit. Ada beberapa pendapat yang kami tulis di sini, yang kami baca banyak sekali sebenarnya, tapi yang kami tulis kurang lebih ada 5 atau 6 ini. Ini kami baru menulis tadi. Di antaranya ini kan pendapat-pendapat dari sikap para ulama menyikapi hikmah sakit kalau melanda seorang muslim. Di antaranya sakit adalah ujian sebagai alamat cinta Allah kepada hamba. Kalau sakit yang Allah berikan kepada kita seseorang adalah tanda alamat Allah cinta kepada kita. Tadi kan sing loro-loronan terus itu berarti disenangi karo Gusti Allah. Oh alam. Karena nanti kan sakit itu bisa merupakan ujian, bisa merupakan cobaan, bisa merupakan penghapus dosa-dosa kita. Ini bukti sakit adalah ujian tertera di dalam suatu hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi inna idomal jazai ma'a idomal bara. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Balasan itu ujian berat yo balasan Allah yo semakin akeh. Kaya ngono nak sakit diri
digugurkan oleh Allah, terhapus oleh Allah, semakin banyak juga. Itu maksudnya. Dilanjutkan wa inna wa idza ahabba qauman alahum, dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, dia akan menguji mereka dengan membawa sakit diuji oleh Allah. Itu wujud dari cinta Allah kepada kita, walaupun sakit tidak kita hendaki. Waman rodiya falahu ridho, barang siapa yang ridho maka Allah juga akan ridho. Diwenehi ujian kok ikhlas sabar minta pada Allah, ya Allah akan memberikan ridhonya sesuai dengan permintaan kita. Waman sakito falahu sakotu, namun barang siapa yang murka maka baginya kemurkaan Allah. Masih dari ujian, dari sakit yang disalah-salahkan Gusti Allah, ya Allah akan murka kepada kita. Dimana selain yang kita rasakan sakit, ya dosa-dosa kita bukan terhapus tapi malah bertambah. Bisa kita renungkan kisah-kisah Nabi, yang mana Nabi itu adalah wali Allah, utusannya Gusti Allah. Kita ingat Nabi Ibrahim dibakar, Nabi yang lain sampai ditelan ikan dan lain sebagainya. Nabi Musa boyo-boyo karo Fir'aun. Begitu berat ujian dari para utusnya wali yang diutus oleh Allah. Ujiannya begitu berat. Tapi semakin orang itu dicintai oleh Allah, maka semakin ujiannya semakin berat juga. Itu yang pertama. Tapi kalau kita ketahui bahwa Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah ngerti ya, kayak sakit sendiri, orang sanggup kok bisa juga arah kiblatnya balik, itu Gusti Allah Maha tahu. Makanya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu tersirat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang terakhir 286. Nama yukalifu nafsan ila usaha karena asabat wa al-jama asabat. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Jadi Allah tidak membebani kita sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, misalkan Rasul tadi bebannya amat berat, memang itu kesanggupan Rasul bisa. Tapi kalau kita mungkin balik, ada yang sakit. Kemarin kami diceritakan saat menengok saya, kami cerita saya berhalusinasi, saya itu mengigau. Mending jenengan ono konco sing akan saiki orang muda juga yang mana tidak kuat dengan iguannya, tidak kuat dengan halusinasinya, pikirannya akhirnya dari tadinya normal menjadi tidak normal, alias ya agak apa nih kalau berbeda misalnya istilah kedokteran nanopo. Ini orang tahu persis sehingga pikirannya balik, ada yang orang kuat seperti itu. Mudah-mudahan juga kita dihindarkan dari itu. Misalkan di suku ya kira-kira Allah mencoba yang kira-kira kita mampu sanggup menanggungnya, baru kita sebenarnya tidak mau. Tidak ada orang
sakit dapat menjadi penghapus dosa. Ini hadisnya juga dari riwayat Tirmidzi. Ujian senantiasa menimpa orang mukmin pada diri, anak, dan hartanya, hingga ia ketemu dengan Allah dengan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya. Itu sehingga tak seorang pun yang dalam keadaan telah suci dan dosa. Ditambah lagi bisa menghapus dosa itu sebagaimana gugurnya daun-daun yang masih kering. Nah, dengan delok wiwitan sing kering berdaun-daun itu makan wong sing loro, daun-daun loro kemudian bergugur, itu makan seperti itu. Dosa-dosa kita gugur seperti daun-daun yang kering. Ini dasarnya salah satu hadis riwayat Muslim yang berbunyi mamin muslim yusi gugur ada mawadun fama siwahu illa atallahu sayatihi kama takutu sajaratu warokoha. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa Quran berupa sakit dan sebagainya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Inilah yang menjadikan sahabat mulia. Ini ada orang yang mencintai sakit namanya Abu Syar Al-Ghifari. Senang sakit karena sakit, perantara sakit adalah berharap menjadi kapal dosanya, menghapus dosa-dosanya. Itu seperti itu. Ada orang yang namanya Abu Ghifari, senang diwenei sakit. Yang hadis yang lain yang kalau kita artikan, aku mencintai lapar karena hal tersebut dapat melembutkan hati. Maksudnya Al-Ghifari ini senang lapar dari poso. Wong sing seneng poso akan bisa melembutkan hati. Sing mau nyelak makan dengan murah terkontrol dengan puasa, akhirnya kan hati menjadi lembut. Bisa kita renungkan saat pulang Ramadan. Kalau ini senang saya kan nanti biasanya bisa poso lah dengan Al-Ghifari seperti itu. Saya suka sakit karena dapat menggugurkan dosa, dan saya mencintai kematian untuk dapat bertemu dengan Tuhanku. Itu yang disampaikan salah satu dulu sahabat yang mulia Abu Syar Al-Ghifari. Kalau kita kan doanya jangan sampai sakit. Nah, ini malah kalau sakit. Ketiga, sakit dapat mengangkat derajat seseorang hamba. Yang diangkat derajatnya apa? Penyakit, hendaknya kita hadapi dengan ikhlas sabar, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada suatu derajat di akhirat yang disiapkan khusus oleh Allah. Kedudukan tersebut tidak bisa diraih dengan amalan-amalan lain. Dasarnya, bila seorang hamba memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah dan ia tidak bisa meraihnya dengan amalannya, Allah mengujinya pada diri, uji kita, harta kita juga diuji, anak kita juga ada diuji. Kemudian ia bersabar dan mengantarkannya kepada kedudukan yang diraihnya. Kita diuji bentuknya kan bisa sakit. Kemudian bisa juga yang diuji bukan kita, harta kita. Semakin hari semakin berkurang juga itu merupakan ujian. Rezeki kita semakin berkurang. Kemudian misalkan harta kita semakin bertambah, ujiannya adalah anak kita. Kalau saya berdoa, kalau saya orang, kalau saya sakit
Kemudian yang keempat, dalam 10 menit sakit dapat menyadarkan hamba dari kelalaian kepada Allah. Ngomong kelalaian kalau Gusti Allah akhirnya kehilangan. Pas sakit, ya astagfirullah biasanya nabi dalam makmuro kehilangan semua orang. Dosa sing akeh. Aku sih duwe tanggungan karo wong lain. Duwe keluarga yang belum saya bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita macam-macam. Baru kita ingat setelah kita sakit semuanya kelalen kalau jauh akhirnya menjadi ingat. Bapak ibu bapak saya dan ibu panjenengan. Itulah beberapa teguran kalau sakit akan mengingatkan dan menyadarkan hamba kepada Allah dengan memberikan usia sakit yang dideritanya dan usia-usia lain. Kita senantiasa mengingat kepada Allah. Musibah yang menjadikanmu ingat kepada Allah itu lebih baik daripada suatu kenikmatan yang melalaikan kamu dari si berubah. Dua nikmat melalaikan Allah. Tapi musibah ingat kalau Gusti Allah. Supaya untuk musibah tapi ingat kalau Gusti Allah tinggal untuk nikmat tapi melalaikan kalau Gusti Allah. Apapun yang terjadi kita di dunia ini hanya hidup sementara, akan waktunya ajar akan menjadi kita di kehidupan yang abadi. Terakhir, sakit pahala kita akan terus mengalir. Dasarnya juga ini hadis riwayat Bukhari, apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, maka Allah akan meneruskan baginya pahala seperti saat dia lakukan ibadah di masa sehat dan bermukim. Kadang ketika sakit menimpa diri kita tidak dapat menjalankan aktivitas ibadah bagaimana biasanya. Di antaranya bentuk kasih sayang Allah pada hambanya adalah pahala amal soleh yang akan terus mengalir meskipun kita dalam keadaan sakit. Kemudian ibu pengawasan pada kesempatan kali ini yang bisa kami sampaikan, sebenarnya masih ada beberapa hikmah-hikmah lagi, tapi yang kami catat hanya itu. Dan yang terakhir, secara pribadi kami mohon maaf yang besar-besarnya bila kami telah menyampaikan banyak yang kurang berkenan, kurang memuaskan. Itu memang itulah kami. Dan jika panjenengan di sini, karena kami kan di sini walaupun yang punya hajat yaitu dari Ibu Aisyah, itu kami juga yang meminta dan juga meminta kami mengisi, padahal Bunda belum tentu Bunda mengisi belum tentu tapi kita mengisi, karena pun juga di beberapa tempat kami banyak menolak karena kami tahu diri kalau kami bicara di depan seperti ini memang banyak kekurangannya, bukan ahlinya. Kami berani berada di mimbar itu karena kami untuk diri kami sendiri. Kalau kami pernah jadi mimbar Jumatan, pengajian itu untuk mencegah perilaku kami saat di luar. Karena teman-teman kami itu orang yang benar, orang yang murah, orang yang ngewek, orang yang kiai, orang yang macam-macam yang kami pergauli, sehingga saat kami berada di lingkungan yang banyak negatifnya, saya harus ingat aku itu sok mandiri wong kok pak niru-niru baik. Sehingga itu untuk juga aku diri akhirnya wani
hingga tidak wani dengan nanti walaupun dengan suatu berarti kalau paham saya perhatikan dengan begitu. Dan marilah kita tutup pengawasan pada sore hari ini dengan bersama-sama berdoa semoga diberikan keselamatan pada kita dan juga diberikan kesehatan pada kita dan juga keluarga kita. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna wa asyana wa rabbana wa sujudana wa qulana wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala asyirana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fid dini wa barakatan rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma halim alaina fi sa'aratil maut wa nasadana wa fa'inna hisab. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wal akhirah wa fawzul bil jannati wa najata minan nar. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wa ahli wa mati. Allahumma afiatan fi badani, Allahumma afiatan fi sam'i, Allahumma afiatan fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya Allah ya Rabbal alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana sallallahu alaihi wa sallam iman la tasawwuru bina ila ladina rabbana innaka rabbur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi